Muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan tawaf dan apa syaratnya tawaf, di mana kita mesti melakukan tawaf dan apa saja syarat-syarat untuk melaksanakan tawaf. Baik, tawaf secara asal bahasa adalah berputar. Namun secara istilah atau secara syariat, tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf juga ada beberapa jenis tawaf. Di sini saya menemukan di referensi kitab ini ada 5 tawaf. Yang pertama disebut dengan tawaf ifadah. Yang kedua tawaf qudum. Yang ketiga tawaf wada. Yang keempat tawaf sunnah. Dan yang kelima adalah tawaf umrah. Lalu apa yang dimaksud dengan tawaf ifadah? Tawaf ifadah adalah termasuk bagian dari rukun-rukun haji. Andaikan ditinggalkan tawaf ifadah, hajinya maka tidak sah. Tidak bisa diganti dengan denda ataupun dam. Demikian pula dengan tawaf umrah. Tawaf umrah termasuk dari rukunnya ibadah umrah, yang apabila ditinggalkan berkonsekuensi sama dengan tawaf ifadah. Kita melaksanakan umrah tetapi kita tidak melaksanakan tawaf umrah, maka umrahnya tidak sah atau batal atau tidak jadi. Lalu bagaimana dengan yang disebut dengan tawaf qudum? Tawaf qudum hukumnya sunnah. Bagaimana dengan tawaf qudum ini? Tawaf qudum dilakukan saat seseorang memasuki kota suci Mekah. Sedangkan tawaf wada adalah termasuk dari kewajiban-kewajiban haji. Andaikan ditinggalkan, maka dosa dan wajib diganti dengan dam ataupun denda. Namun tidak sampai menyebabkan ruksak hajinya. Sedangkan tawaf sunnah merupakan ibadah yang dianjurkan bagi setiap yang masuk Masjidil Haram. Yang masuk Masjidil Haram sebagai bentuk penghormatan kepada Masjidil Haram, sebagaimana tawaf qudum. Maka tawaf ini tidak wajib hukumnya. Andaikan ditinggalkan tidak berdampak rusaknya haji. Begitu pula tidak rusaknya umrah. Tidak pula berkonsekuensi untuk dibayarkan atau diganti dengan dam. Nah, dalam pelaksanaannya tawaf harus memenuhi syarat-syarat. Bagaimana dengan syarat tawaf? Di sini saya menemukan kurang lebih ada 9 syarat untuk bisa melakukan tawaf. Apa saja syarat-syarat tawaf dari ke-9 syarat itu? Yang pertama suci. Suci dari najis dan juga hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Saat melakukan tawaf di Baitullah harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Demikian pula badannya, pakaiannya, dan tempatnya yang dilalui harus suci dari najis. Apabila di tengah-tengah tawaf kita berhadas atau terkena najis, maka harus bersuci dan menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan putaran dari tempat di mana melalui atau di mana ia mulai berhadas atau terkena najis, dan lebih utamanya untuk mengulangi tawafnya dari awal. Lalu yang kedua, syaratnya tawaf adalah menutupi aurat. Menutupi aurat, orang tawaf auratnya harus tertutup. Apabila di tengah-tengah putaran tawaf auratnya terbuka, maka wajib untuk segera ditutupi dan melanjutkan putaran tawaf dari titik saat auratnya terbuka itu. Hadirin rahimakumullah, bagi orang yang tidak mampu menutupi aurat, boleh untuk tawaf dengan membuka auratnya dan tidak wajib mengulanginya. Lalu yang ketiga, yang termasuk pada syaratnya tawaf adalah melalui tawaf dari titik Hajar Aswad. Hajar Aswad itu yaitu syarat awal tawaf terhitung dari Hajar Aswad, sehingga tidak dianggap putaran tawaf yang sah jika memulai sebelum Hajar Aswad. Setelah sampai di Hajar Aswad, putaran tawaf baru dianggap sah. Jadi mulainya di Hajar Aswad dan berakhirnya pula di Hajar Aswad.
baru dihitung satu putaran. Itu yang ketiga. Lalu yang keempatnya adalah mensejajarkan pundak kiri dengan Hajar Aswad di awal dan akhir tawaf. Jadi pundak kita sebelah kiri ini disejajarkan dengan Hajar Aswad. Dari mulai kita langkahan kaki kita pertama, dari mulai Bismillah Allahu Akbar kalau yang pakai isyarat, sampai akhir di Hajar Aswad, pundak kita itu harus sejajar. Melalui tawaf wajib dengan cara mensejajarkan pundak kiri dengan Hajar Aswad, tidak diperbolehkan saat melalui putaran tawaf. Bagian dari pundak kiri lebih maju dari posisi Hajar Aswad. Demikian pula saat mengakhiri putaran tawaf, pundak kiri disejajarkan dengan Hajar Aswad sebagaimana saat memulai putaran tawaf, atau lebih maju sedikit hingga sampai arah pintu Ka'bah agar seluruh bagian Ka'bah secara yakin tawaf merata dan seluruh bagian Ka'bah. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Lalu syarat yang kelima untuk bisa kita melakukan tawaf adalah menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Tidak boleh posisi Ka'bah ada di sebelah kanan kita. Itu tidak boleh. Seseorang yang harus selalu memastikan bahwa Ka'bah berada di sebelah kirinya di setiap langkah tawafnya, sehingga jika di tengah putaran tidak sesuai posisi tersebut, maka wajib segera ke posisi yang benar dan melanjutkan hitungan putaran tawaf dari tempat di mana tersebut, di mana kita tidak sejajar tersebut. Lalu apa lagi yang termasuk pada syarat tawaf? Syarat tawaf yang keenam adalah semua anggota badan atau anggota badan dan pakaian berada di luar bangunan Ka'bah. Sekali lagi yang keenam, semua anggota badan dan pakaian yang kita kenakan berada di luar bangunan Ka'bah, yaitu di luar Sadarwan dan Hijr Ismail. Jadi ketika kita tawaf dari Hajar Aswad lalu masuk ke Hijr Ismail, ke Sadarwan itu, maka itu tidak sah tawafnya, tetapi harus di luar daripada Hijr Ismail. Syarat tawaf, semua anggota badan dan pakaian orang yang tawaf harus berada di luar bangunan-bangunan tersebut. Apabila di pertengahan putaran tawaf anggota badan berada di dalam kawasan-kawasan tersebut, maka tidak dihitung putaran tawaf. Ia wajib segera berada di posisi yang benar dan melanjutkan jumlah putaran tawafnya. Lalu apalagi yang termasuk pada syarat tawaf yang ketujuh? Yang ketujuh, tawaf sebanyak 7 kali putaran. Tawaf harus dilakukan secara yakin sebanyak 7 kali putaran. Jika ragu-ragu, maka mengambil bilangan yang paling sedikit untuk selanjutnya menambah jumlah putarannya. Ikhwanul muslimin, sebagaimana keraguan dalam rakaat sholat, keraguan yang timbul setelah selesai tawaf tidak dipengaruhi atau tidak berpengaruh dalam keabsahan tawaf itu sendiri. Lalu yang kedelapan yang termasuk pada syarat tawaf adalah tidak bertujuan selain daripada saat berputar. Sekali lagi, yang kedelapannya tidak bertujuan selain tawaf saat berputar. Di samping langkah putaran tawaf, tidak boleh ada tujuan lain yang menghilangkan. Tidak boleh menghilangkan dari tujuan tawaf. Ketika kita tawaf, ya tujuannya tawaf, tidak lebih daripada tujuan tawaf, dan tidak ada tujuan lain selain daripada tujuan tawaf. Seperti berjalan dengan cepat untuk menghindari persentuhan dengan lawan jenis, menghindari penagih hutang dan semacamnya, maka tidak sah. Misalkan kita ada yang nagih hutang, posisi kita lagi di Mekah, tiba-tiba kita ikut dengan mengelilingi Ka'bah, itu tidak boleh. Atau ada musuh, posisi kita lagi di Masjidil Haram, tiba-tiba musuh datang, kita menghindari musuh dengan cara mengelilingi Ka'bah, maka itu bukan tawaf namanya. Hanya semata-mata mengelilingi Ka'bah itu tujuannya hanya untuk tawaf saja, tidak untuk dengan yang lainnya. Yang terakhir adalah yang ke-9, berada di Masjidil Haram.
tawaf itu harus berada di dalam Masjidil Haram. Tidak boleh tawaf di luar daripada Masjidil Haram. Walaupun kita di tanah Mekah, walaupun kita berada di Arab Saudi, tetapi di luar daripada Masjidil Haram itu tidak boleh. Tawaf harus dilakukan hanya di dalam Masjidil Haram untuk mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Posisi orang yang tawaf tidak boleh keluar dari bagian Masjidil Haram. Meski terdapat perluasan masjid, hukumnya tetap sah melaksanakan tawaf di dalamnya, asalkan masih termasuk dari bagian Masjidil Haram. Sebagian ulama menyatakan juga tidak boleh keluar dari tanah haram saat melakukan tawaf. Namun menurut sebagian yang lain, diantaranya adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, tetap sah meski dilakukan di luar tanah haram, asalkan masih berada di kawasan Masjidil Haram. Nah, bagi orang yang sedang berihram, tidak disyaratkan niat dalam pelaksanaan tawaf karena sudah tercakup dalam niat ihram haji dan ihram umrah. Hukum niat tawaf adalah sunnah. Sedangkan untuk orang yang tidak sedang berihram, maka disyaratkan niat tawaf melalui putaran tawaf. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Referensi bahasan kali ini diambil dari fatwanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Riyadul Badi'ah halaman 128 sampai 129. Wallahu a'lamu bil muradih.